Shalom Bapak Ibu. Petang hari ini, siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan kita sudah mendengarkan pujian yang luar biasa dari Umas. Dan hari ini, petang ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang penting, yang menjadi arah hidup kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini atau sore hari ini atau petang hari ini, coba saya pengen tahu, Bapak Ibu siapa yang bawa dompet ya? Nggak ada yang bawa dompet? Takut? Coba yang bawa dompet, angkat tangan coba, yang bawa dompet. Enggak, saya enggak akan meminta ya. Yang bawa dompet. Oh, hanya beberapa yang bawa dompet ya. Yang bawa dompet tapi enggak ada isinya, ada enggak? Yang enggak ada duitnya? Iya. Saya pernah bawa dompet, bukan hanya sekali ya. Ada beberapa kali bawa dompet tapi memang enggak ada isinya ya. Nggak ada isinya, tapi tetap saya bawa dompet itu kemana-mana, ya. Kenapa Pak Agus kita harus bawa dompet kemana-mana, ya? Waktu saya berangkat ke sekolah, saya juga kerja, ditanya dompetnya udah lupa, ada nggak? Lupa nggak? Kadang-kadang ketinggalan kan? Diingatkan, dompet sudah dibawa nggak? Sudah, ya. Walaupun nggak ada duitnya, kadang-kadang tetap aja dompet itu dibawa. Kenapa Bapak Ibu? Oke, karena ada KTP, ya. Karena ada KTP-nya Bapak Ibu, ya. Dan KTP itu penting. KTP itu penting, ya. KTP itu adalah identitas Bapak Ibu, ya. Salah satu identitas. Memang bukan hanya KTP saja, ada identitas yang lain yang ada di dalam dompet kita. Tapi KTP itu adalah identitas. Bapak Ibu nggak bisa bikin paspor ketika Bapak Ibu nggak punya KTP. Bapak Ibu nggak bisa ngurus pernikahan kalau Bapak Ibu nggak punya KTP. Bapak Ibu nggak bisa buka rekening kalau Bapak Ibu nggak punya KTP identitas itu. Bapak Ibu nggak bisa keluar negeri kalau nggak punya KTP. Jadi betapa pentingnya KTP, atau jadi betapa pentingnya identitas kita, ya. Jadi identitas Bapak Ibu itu sangat penting, ya, sangat penting. Makanya Bapak Ibu, saya sebagai guru, ya, seringkali Bapak Ibu saya menjumpai anak-anak sekolah saya, ada murid saya yang nakal, lalu ada yang bilang, Pak, maklum Pak, mereka remaja sedang mencari apa? Identitas katanya. Dia sedang mencari identitas. Apakah kalau sudah menemukan identitas mereka nggak nakal lagi, Bapak Ibu? Lalu ada yang bandel, anak yang bandel, ya. Lalu dia bilang, ada teman guru yang bilang, Pak, dia nggak punya identitas. Jadi Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita, saudara dan saya juga menyadari identitas kita di dalam Tuhan. Bisa saja kita tidak tahu identitas kita di dalam Tuhan. Dan kalau kita tidak tahu identitas kita di dalam Tuhan, maka akibatnya seperti anak remaja tadi, punya kelakuan yang menyimpang. Sebenarnya temanya adalah membangun generasi, ya. Tapi saya generalisasi saja, menjadi generasi yang memahami identitas dirinya di dalam Tuhan. Identitas saudara dan saya itu apa di dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan identitas itu adalah cara pandang kita terhadap diri kita.
Itu identitas. Kalau menurut kita, kalau menurut Anda, itu Anda siapa? Ya, bisa cara pandang melalui kacamata kita, cara memandang diri kita. Mungkin cara pandang kepada diri kita, orang-orang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah cara pandang Tuhan kepada kita. Cara pandang Tuhan kepada kita. Saudara dan saya nggak pernah melihat wajah saudara. Pernah nggak? Pak Edu pernah nggak lihat wajahnya sendiri? Nggak pernah. Benar? Nggak benar. Ya? Iya. Bapak Ibu nggak pernah lihat wajah saudara sendiri. Bapak Ibu bisa lihat wajah saudara itu hanya lewat cermin. Dan saudara tetap juga percaya bahwa cermin itu menggambarkan wajah saudara. Di mana ada tai lalatnya, di mana ada bulu matanya yang lentik, ya, di mana ada matanya yang berbinar-binar. Saudara dari refleksi cermin itu saudara percaya dan saudara berani keluar rumah, berani ke gereja. Saya udah dandan, udah rapi. Buktinya apa? Saya udah lihat cermin. Seolah-olah identifikasi saudara ketemu di dalam cermin itu. Nah, bagaimana menemukan identitas saudara di dalam Tuhan? Yaitu melalui cermin juga. Cermin rohani saudara itu apa? Firman Tuhan. Cermin rohani kita adalah firman Tuhan. Ketika kita bercermin dan membaca firman, maka kita tahu diri kita. Siapa kita di dalam Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, maka kita tidak tahu siapa kita di dalam Tuhan. Dan kalau kita tidak tahu siapa kita di dalam Tuhan, maka kita menjadi seorang remaja yang tadi. Seorang remaja yang punya perilaku yang menyimpang. Padahal Tuhan punya identitas saudara dan saya itu luar biasa. Mari Bapak Ibu kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, kita adalah ciptaan siapa? Kita adalah ciptaan Allah. Dan melalui Yesus Kristus, Allah membentuk kita. Mohon maaf, ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Ini yang terjemahan TJB ya. Kita baca saja yang TJB. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan siapa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya. Ia mau supaya saudara dan saya hidup di mana? Hidup di dalam rencananya itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, identitas yang pertama, saudara dan saya, Bapak Ibu, adalah ciptaan Allah. Kita itu buatan Allah. Di dalam era modern yang serba cepat dan penuh tantangan hari-hari ini, tekanan hidup di mana-mana, Bapak Ibu, ya, dan membuat kita kadang-kadang goyah dan kita kehilangan identitas diri kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, kita kadang-kadang juga menjadi kehilangan arah, tidak punya visi ke depan. Karena apa? Karena kita nggak punya identitas diri kita di hadapan Tuhan. Visi Allah itu nggak ada dalam diri kita. Dalam hidup kita nggak punya tujuan, yang penting kita hidup aja. Ada orang bilang, udah Pak, mengalir aja hidup kita ini, ikuti aja aliran. Bapak Ibu, hanya ikan yang mati saja yang mengikuti aliran itu. Ikan yang hidup dia akan menantang aliran arus air itu. Dan dia akan menjadi kuat.
Saudara harus hidup dan harus mengerti identitas saudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang percaya Bapak Ibu, saudara dan saya harus memiliki keyakinan. Dan firman Tuhan memang berkata, Bapak Ibu, preview sebelumnya, karena kita ini adalah buatan Allah. Tadi dikatakan di dalam Efesus tadi, saudara dan saya ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dipahami masa kini, Bapak Ibu, itu karena kita ini adalah ciptaan Allah. Kita buatan Allah, Bapak Ibu. Ini identitas kita. Mungkin identitas yang ini sama dengan mungkin orang-orang yang ada di luar sana. Sama, buatan Allah juga. Mungkin saudara berkata begini, enggak Pak, saya bukan buatan Allah. Saya buatan papa mama. Mungkin begitu. Ya. Bapak Ibu, bukan berarti manusia itu buatan orang tua kita. Secara fisik memang itu hasil dari, tapi pada mulanya memang berbeda. Penciptaan Adam dan penciptaan kita itu berbeda. Kalau Adam itu diciptakan langsung oleh Tuhan dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas, lalu dia menjadi manusia. Tapi kita bukan. Kita hasil pertemuan antara spermatozoid dan ovum. Lalu jadilah kita. Tapi secara dasarnya, Bapak Ibu Saudara, gambar Allah itu juga ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita mempunyai akal budi, memiliki norma, kemudian memiliki kehendak bebas, kesadaran rohani, dan kemampuan untuk berrelasi juga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, walaupun kondisi spiritual kita, itu ya proses penciptaan kita itu nggak sama, tapi norma-norma yang kita miliki ini sama, ya sama dengan pada waktu manusia pertama diciptakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana manusia diciptakan pada waktu itu? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Kalau Bapak Ibu ada, ya, lalu ada saya, ya, Bapak Ibu diciptakan menurut gambarnya. Gambar ini bukan saya, ya, Bapak Ibu, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan diciptakannya. Jadi Bapak Ibu, atau dengan kata lain, manusia diciptakan itu warnanya berubah ya. Manusia diciptakan itu imago Dei, sama dengan Allah, memiliki nilai, memiliki martabat seperti Allah juga. Memiliki panggilan untuk mencerminkan Allah di dunia ini sebenarnya. Allah pengen bekerja melalui saudara. Allah pengen bekerja di dunia ini melalui saudara. Allah pengen bekerja menolong orang melalui saudara. Allah pengen bekerja memberkati orang melalui saudara. Allah pengen menyelamatkan orang melalui saudara juga. Untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan kepada semua orang. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu pertama kali manusia diciptakan, dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, dikatakan, segala yang dijadikannya itu sungguh apa? Amat baik. Kalau amat baik itu sempurna Bapak Ibu. Hampir sempurna. Ya mungkin udah amat baik pokoknya. Jadi manusia pertama dijadikan itu sempurna. Amat baik Bapak Ibu. Amat baik. Jadi manusia pertama kalau dia nggak berdosa, Bapak Ibu sampai sekarang dia masih hidup. Artinya nggak mengalami penuaan. Karena dosa, ya, manusia jadi di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Karena dosa masuk ke dalam satu manusia yang bernama Adam,
dan dosa itu sampai menjalar kepada semua orang, maka semua orang menjadi berdosa. Bapak, Ibu, Saudara. Jadi tidak ada lagi manusia sebelum ada penebusan Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan orang yang masuk, yang jatuh ke dalam dosa, itu kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa manusia itu diciptakan sama dengan Allah, imago Dei. Tapi karena dosa, dia kehilangan. Di dalam terjemahan lama dikatakan, kurang kemuliaan Allah. Jadi nggak mulia lagi. Karena apa? Karena dosa yang ada dalam diri manusia. Seandainya saja Bapak Ibu, dosa itu nggak ada, maka manusia pertama itu punya umur panjang. Dia tidak akan mati. Dia nggak akan sakit. Ya. Karena apa? Dia manusia kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Supaya saudara ngerti identitas saudara. Kalau saudara nggak ngerti identitas saudara, maka saudara ya muter-muter gitu aja. Ya, dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, manusia itu adalah manusia roh. Manusia itu adalah manusia roh. Ini perhatikan baik-baik. Jangan di ini dulu. Manusia itu adalah manusia roh. Dia punya jiwa. Amin, Bapak Ibu. Kemudian dibungkus di dalam, tinggalnya di dalam tubuh kita. Amin. Ngerti dulu ini. Saudara punya roh. Lalu saudara ini manusia roh, lalu punya jiwa, lalu tinggalnya di dalam tubuh. Atau dengan singkatnya Bapak Ibu, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, gambarnya mungkin nggak sempurna, tapi itu hanya untuk menggambarkan saja ilustrasinya. Roh, jiwa, dan tubuh. Saudara mungkin hari-hari ini kalau nggak punya identitas, saudara bilang, manusia ya begini sajalah. Ya pokoknya ini kita, ya. Tapi kita nggak akan pernah menemukan pelajaran ini kalau kita nggak memahami ini, ya, bahwa manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh, terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, ya. Kalau nggak ada roh, ya, maka tubuh itu akan mati. Sama seperti firman Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah, Bapak Ibu, masuk identitas yang pertama tadi, ya. Identitas yang pertama, saudara ciptaan Tuhan. Nah, tapi saudara, orang-orang yang ada di luar sana, yang belum ditebus, itu adalah manusia yang mungkin, Bapak Ibu, sudah mengalami kerusakan. Oleh karena dosa, agak lambat ya. Oke. Bapak Ibu, Saudara, jadi karena dosa, Bapak Ibu, karena dosa, Tuhan sendiri datang ke dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16 kalau nggak salah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang percaya, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara. Jadi yang tadi, yang Roma pasal 3 tadi, semuanya berdosa, semuanya nantinya mati, tapi karena kasih Kristus kita tidak menerima kematian. Bahkan kita, Bapak Ibu, identitas yang kedua,
identitas yang kedua, kita dijadikan Tuhan ciptaan baru. Sebab itu Paulus katakan di dalam 1-2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Katakan bareng-bareng. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dikatakan yang lama itu sudah pass away, sudah mati. Bapak Ibu. Tapi kita ini adalah ciptaan yang baru. Identitas kita adalah ciptaan yang baru. Bapak Ibu. Nah ini kabar baiknya yang tidak dimiliki oleh keyakinan yang lain. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Saudara mungkin berkata, Pak David, saya masih sama saja. Saya masih tetap gendut, saya masih tetap begini saja, rambut saya masih tetap begini, saya masih kadang-kadang sakit-sakitan. Saya masih hitung-hitungan juga masih kurang pandai juga. Apanya yang baru Pak David? Saudara mungkin berkata begitu. Dan selama saudara memiliki pemikiran begitu, saudara nggak mengalami breakthrough. Saudara itu baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apanya yang baru Pak David? Nanti kita kembali ke tadi. Bahwa manusia itu terdiri dari apa Bapak Ibu? Ini animasinya nggak jalan ya? Mungkin di enter dari situ. Manusia itu terdiri dari, oke, ya udah ini aja, ya. Sebenarnya saya bikin animasi supaya lebih bagus, supaya lebih jelas, tapi mungkin komputernya nggak kompatibel ya. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Sampai di sini Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu bisa mengerti. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Dan manusia diciptakan itu semuanya sebenarnya pada awalnya sempurna. Tubuh itu adalah bagian yang dimana ada panca indera. Saudara bisa mendengar, saudara bisa berkata-kata, saudara bisa melihat saya bisa melihat saudara. Ini adalah panca indera yang ada dalam tubuh. Ya, saya bisa merasakan dinginnya AC. Saya bisa merasakan gerahnya, panasnya matahari. Itu karena saya punya tubuh yang bisa menangkap sinyal dari luar. Bagian terluar dari hidup saya, dari diri saya, itu adalah tubuh. Yang saya bisa sentuh ketika Pak Edu misalnya. Pak Edu saya bisa tabok begini, ya, bahunya, lalu dia terasa. Itu tubuh, Bapak Ibu. Tubuh. Tapi ada bagian lain yang ada di dalamnya lagi, yaitu apa? Yang di tengah tadi, jiwa. Jiwa itu adalah bagian di tengah yang tidak bisa diakses secara natural, tapi bisa dijangkau. Jiwa kita ini, ya, saya nggak bisa sentuh jiwanya Pak Edukasi, saya nggak bisa sentuh jiwa saudara. Tapi secara emosional saya bisa sentuh atau saya jangkau jiwanya Pak Edu. Pak Edu hari ini semangat ya. Ya. Pak Edu hari ini kelihatan lebih segar. Pak Edu hari ini lebih bersemangat. Kayaknya Pak Edu sekarang kelihatannya mungkin habis gajian kali ya. Iya. Kalau saya puji-puji begitu, jiwanya, di mana di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak, atau di dalamnya juga ada kepribadian, Bapak Ibu. Itu nggak bisa disentuh secara natural, tapi secara verbal, kata-kata tadi, saya bisa sentuh jiwanya Pak Edukasi. Amin Bapak Ibu. Jiwa bagian yang lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara. Tapi ada bagian lagi yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Roh. Nah, bagian roh ini adalah bagian yang tidak bisa dijangkau secara natural. Ini bagian roh yang bagian paling dalam tubuh manusia.
roh ini tidak bisa disentuh ketika saya nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Dan bagian inilah bagian yang berkomunikasi dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Bagian inilah, bagian roh inilah yang berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara berkeluh kesah dengan Tuhan. Itu adalah bagian roh ini, ya. Bagian roh. Amin Bapak Ibu. Saya berharap sampai di sini saudara ngerti identitas saudara. Iya. Lalu apanya yang baru Bapak Ibu? Apakah jiwanya? Apa tubuhnya? Kalau tubuhnya baru pasti berubah penampilan. Yang tadinya rambutnya lurus jadi keriting. Apakah begitu? Enggak. Enggak. Tubuhnya enggak berubah. Ketika saudara dilahirkan kembali oleh Tuhan, bukan jiwanya juga. Ya, ketika itu. Tapi yang baru itu adalah apa? Apanya? Roh saudara. Katakan, yang baru adalah roh. Amin Bapak Ibu. Nah kalau saudara ngerti ini, rahasia ini Bapak Ibu, saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena saudara akan menyadari bahwa saya bukan yang lama lagi, tapi saya adalah yang baru, yaitu roh yang baru yang diberikan oleh Kristus kepada saya. Dia mati menebus saya, lalu saya dijadikan baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Manusia lama kita mati Bapak Ibu. Ya, mati. Yang hidup sekarang adalah siapa? Adalah Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Amin. Nah, ini rahasianya luar biasa ini. Kalau saudara nggak menyadari identitas ini, saudara akan balik-balik lagi. Kenapa remaja-remaja kita dia balik-balik lagi kepada perbuatan yang lama? Karena dia nggak menyadari identitasnya sudah semakin dewasa. Harusnya makin ngerti siapa dia. Harus makin ngerti siapa dia. Kita harusnya juga makin dewasa secara rohani ketika kita memahami identitas kita di dalam Tuhan. Bahwa roh kita adalah roh yang baru. Yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Roh Kristus sendiri yang ada dalam hidup saudara. Maka tadi saya berdoa, semuanya sudah disediakan dalam hidup saudara. Karena roh yang ada di dalam saudara itu adalah roh yang lebih besar. Firman Tuhan berkata. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu masih takut-takut juga dengan gondoruwo, dengan apa. Saudara nggak menyadari identitas saudara. Bapak-bapak ada yang ke kamar mandi aja takut. Lah identitasnya gimana nih? Padahal kita adalah anak Tuhan. Roh yang ada di dalam kita sudah lebih besar. Harus Bapak Ibu sadari itu. Karena roh saudara adalah baru. Nah ketika roh saudara baru, Bapak Ibu ini pahami benar-benar. Ya, sedikit lagi ya. Ketika roh saudara baru, Bapak Ibu, ya. Ketika roh saudara baru, maka roh ini akan bekerja secara efektif dan produktif. Dia akan mempengaruhi, ya. Jadi roh kita ini akan bekerja, mempengaruhi jiwa kita dan mempengaruhi tubuh kita. Tapi dengan syarat Bapak Ibu, roh kita harus bekerja sama dengan jiwa kita. Setuju dengan jiwa kita. Kalau kondisinya begini Bapak Ibu, ya, jiwa kita itu masih masih berorientasinya penuh kepada tubuh kita,
maka Bapak Ibu, roh yang baru tadi tidak bisa bekerja efektif. Padahal di dalam roh yang baru tadi, ya, di dalam roh yang baru, roh Kristus sendiri, itu di sini roh yang lebih besar. Ada apa? Di sini ada buah-buah roh. Benar nggak, Bapak Ibu? Dan buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, lemah lembut, perdamaian, ya, sukacita, ya, lemah lembut dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini bisa impartasi kepada jiwa kita dan kepada tubuh kita. Tapi seringkali tubuh kita, jiwa kita itu berorientasinya ke tubuh kita. Jadi masih terpengaruh ke indera kita. Ketika dokter bilang, ibu divonis dokter begini. Begitu, dan seterusnya. Atau tubuh kita berkata melalui indera dan kemudian berkata, lalu jiwa kita terpengaruh. Maka roh itu nggak bisa bekerja efektif. Efektif itu artinya produktif, ya. Mulai bekerja. Bapak Ibu nggak bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu di dalam Galatia pasal 5 ayat 17, sebab keinginan daging telah nyata, ya, adalah perlawanan dengan keinginan roh, Bapak Ibu. Berlawanan dengan keinginan roh. Jadi setiap kali roh kita pengen yang baik, tubuh dan jiwa kita berlawanan. Makanya Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 2, jadi berubahlah oleh pembaruan budimu, renewing your mind. Harus pikiran yang ada di dalam jiwa itu berubah. Dan pikiran di dalam jiwa itu berubah, ya Bapak Ibu, ya, dia bersekutu dengan roh yang baru, maka dia akan secara efektif menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh, karunia-karunia roh yang ada dalam hidup saudara akan secara efektif. Paham nggak Bapak Ibu? Ilustrasi ini. Jadi ketika jiwa saudara, pikiran saudara itu condongnya kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan, yang firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar, segala sakit penyakit sudah aku sembuhkan, segala sakit penyakit sudah aku tanggung 2000 tahun yang lalu, ya. Di dalamku ada sukacita, ada buah-buah roh dan seterusnya. Itu akan mengalir ke dalam jiwa kita. Jiwa kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Dan itu akan terimpartasi kepada tubuh kita. Sehingga seluruh kehidupan kita diselamatkan oleh Tuhan. Makanya di dalam 2 Tesalonika, 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Tuhan memelihara tubuh, jiwa, rohmu. Bapak Ibu, sempurna sampai Tuhan nanti datang. Jadi Bapak Ibu, itulah identitas kita di dalam Tuhan. Jadi jangan keliru lagi. Kalau saudara sudah paham ini, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya sebelum memahami ini Bapak Ibu, saya merasa balik lagi. Tapi setelah memahami ini, Bapak Ibu, saudara dan saya akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Hari ini saudara harus sadar bahwa roh yang ada di dalam saudara adalah roh yang lebih besar, yaitu Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau Roh Kudus itu tidak ada dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang memeteraikan kita. Makanya tadi Pak Yakobus katakan, kita pasti selamat. Karena ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah Roh Kristus sendiri. Dan Yesus itu datang dari surga. Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tidak kita akan masuk ke sana? Karena apa?
ada jaminan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Amin. Itu identitas yang kedua. Identitas yang pertama tadi bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Allah. Identitas yang kedua, saudara dan saya adalah apa? Ciptaan yang baru. Sekarang identitas yang terakhir, Bapak Ibu. Identitas yang terakhir, saudara dan saya di dalam Imamat pasal dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dalam 1 Petrus, Bapak Ibu Saudara, di sana sudah ada, Bapak Ibu. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang apa? Terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, identitas yang ketiga, saudara dan saya dipilih Tuhan. Melalui Rasul Paulus dikatakan, melalui Rasul Petrus dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara dan saya dipilih Tuhan, ya. Menjadi apa? Menjadi imamat yang rajani. Imamat itu adalah perantara antara orang yang berdosa dengan Allah. Semua orang percaya harusnya menjadi imamat rajani. Saudara dan saya menjadi perantara bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka menjadi diselamatkan. Datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni mereka. Dan bawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Dan kerinduan kita akan semakin hari, semakin menyala-nyala. Kalau apa? Kalau ini ada kesadaran identitas yang ketiga ini ada dalam hidup saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan sekedar imamat saja. Imam itu kalau zaman dulu yang hanya berhak masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan memintakan pengampunan dosa kepada Allah, itu hanya imam besar saja. Membawa korban bakaran. Tapi sekarang firman Tuhan berkata, saudara ini imam yang bisa membawa korban itu kepada Kristus, kepada Allah, untuk orang-orang yang terhilang. Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ini identitas yang ketiga ini saudara ada, saudara akan didorong terus untuk memberitakan Injil. Saudara ada apa ya? Kalau orang dunia itu apa? PD, ya. Tapi bukan sekedar itu saja. Ya. Bukan hanya percaya diri saja, tapi memang Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan ini hari-hari ini saya alami Bapak Ibu. Saya berulang kali dihadapkan pada situasi-situasi yang sepertinya saya tidak bisa mengatasi. Sepertinya saya nggak bisa lagi. Sepertinya saya nggak bisa memenangkan jiwa. Sepertinya saya nggak bisa ini dan itu dan seterusnya Bapak Ibu. Tapi ternyata Tuhan pakai. Saya percaya itu bukan semata-mata karena saya, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. Di sana ada Pak Yeti ya. Dulu pernah saya bekerja dengan Pak Yeti di Yadika. Dulu ada orang anak-anak saya, murid saya itu kesurupan Bapak Ibu. Ya. Zaman kepala sekolah yang saya ganti yang lama, ya. Ada kesurupan, satu kesurupan. Lalu kepala sekolah yang lama dulu itu ambil daun singkong, diikat itu loh di apa? Dipukul-pukulkan ke orang yang kesurupan itu. Nah, saya anak Tuhan. Saya percaya bahwa roh yang ada di dalam saya itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini ada Marta juga ini. Ya, murid saya dulu juga. Saya hanya berkata, Tuhan tolong. Dan setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Yang terakhir di Kosambi Bapak Ibu. Ada seperti itu juga. Dan petugas kebersihan berkata, Pak David, iya Pak, dulu memang dikunci nih. Nggak ada lagi orang yang roh-roh jahat itu yang masuk.
Tapi kuncinya sekarang udah dibuka, Pak. Sejak ada siapa-siapa begitu. Ya, kalau saya tadi berorientasi kepada pendengaran saya dan saya tidak percaya bahwa roh yang ada dalam hidup saya itu lebih besar, maka saya akan percaya dan ayo panggil itu, dukun itu, panggil ke sini supaya dia usir. Enggak. Begitu ada anak yang kesurupan, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus bawa turun. Ke ruang kepala sekolah, duduk di situ, dan saya lihat, saya sambil berbahasa roh, dan saya berdoa, habis itu nggak ada lagi. Dia dengan sendirinya bangun sendiri, nggak diapa-apain. Saya hanya berdoa saja. Itu bukti bahwa Roh Kudus, roh yang ada dalam kita itu lebih besar. Bukan saya, tapi Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Dan itu tersedia lengkap dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Kalau saudara percaya, saudara ada 9 karunia. Ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, ada luar biasa itu. Tersedia dalam hidup saudara. Saudara hari ini kesulitannya apa? Nah, kalau saudara sadar, benar bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Bapak Ibu, pelayanan saya, pelayanan kami tim, ya pelayanan misi Bapak Ibu, ke daerah-daerah yang luar biasa juga, ke Wonogiri, ke Karanganyar Bapak Ibu. Itu kalau bukan Tuhan yang menyertai, mungkin gak akan bisa memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Mungkin tidak bisa juga Tuhan atur sedemikian rupa, sehingga kabar keselamatan itu diberitakan. Berikan motivasi kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Mungkin saya undang pemain musik ke atas, karena waktunya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 identitas kita di dalam Tuhan. Harus kita sadari, ya, supaya saudara semakin dewasa di dalam Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita tidak lagi tergoyahkan oleh situasi dunia yang seringkali ingin menjatuhkan kita. Bisa saja dunia itu menghalang-halangi rencana Tuhan. Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan Yesus, Roh Kristus, Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya, itu roh yang lebih besar, yang memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Mungkin sakit penyakit akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Secara ekonomi mungkin juga akan menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus itu, Roh Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya, itu lebih besar. Dan saudara sudah disediakan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Katakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang menghalangi bisnisku, yang menghalangi usahaku, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Gak usah tebar-tebar garam lagi di depan toko kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya, Bapak Ibu, kalau dulu saya itu berdoa, Tuhan kirim murid-murid baru. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu, masih tanggal 15 Juni, saya sudah mencapai target 100%. Sementara orang lain, saya bukannya mengucap syukur orang lain ya, saya menyaksikan bahwa cinta Tuhan itu lebih besar. Luar biasa kalau kita mengandalkan Tuhan. Saya mencapai target 100% dan belum pernah tercatat di dalam sejarah bahwa pencapaian PBDB itu sebelum pengumuman negeri itu tercapai. Dan ini sudah tercapai padahal pengumuman negeri masih bulan Juli, awal Juli. Ini kemenangan, pertolongan. Saya menyadari ini bukan kuat gagah saya, tapi karena Tuhan yang menolong saya. Tuhan yang berikan kemenangan.
Amin Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu, roh yang ada dalam hidup saudara lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara nggak berkecil hati lagi, saudara nggak minder lagi, saudara nggak takut-takut lagi. Karena apa? Karena roh yang ada di dalam saudara lebih besar. Kita ganti lagunya Roh Allah yang Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulih